Daryl terbangun dari tidurnya pagi ini. Samar-samar secara perlahan ia membuka kedua kelopak matanya. Ia lantas menghadap ke samping, hendak memeluk tubuh Farah yang tertidur di sebelahnya. Tangan Daryl terus-terusan meraba, tapi tak ada tubuh Farah di sana. Daryl membuka lebar matanya untuk melihat sendiri, dan benar tak ada Farah. Daryl lantas bangkit dari ranjangnya. Kemudian mengedarkan pandangannya di dalam kamar hotel tersebut. Sepi dan kosong. Ia lantas beranjak ke kamar mandi, berharap ada Farah yang sedang mandi di sana. Tapi di kamar mandi ternyata kosong. Daryl bingung. Ia lalu menuju ke balkon kamar itu, berpikir kalau mungkin saja Farah sedang duduk di balkon. Tapi lagi-lagi tak ada sosok Farah di sana. Daryl celingukan. Kemana perginya Farah? Ia tertegun sejenak dan baru sadar kalau ini sudah pagi. Tentunya Farah sedang sarapan pagi di resto hotel. Daryl lantas cepat-cepat membersihkan dirinya di kamar mandi. Lalu setelah itu menuju ke resto tempat sarapan pagi. Lama Daryl memperhatikan sekitar, sambil berharap agar bisa melihat Farah di sana. Ternyata lagi-lagi tak ada. Daryl tak mau menyerah. Ia mencari satu persatu di dalam resto itu, sambil bertanya pada salah satu staf di sana. Tapi tak ada dari nomor kamar milik Farah yang datang ke sana untuk sarapan. Jadi Farah tidak datang untuk sarapan. Lalu kemana Farah? Pikir Daryl. Daryl lantas menuju ke front office, berharap di sana ia bisa mendapat jawaban. Sebentar Pak, ucap salah satu staf front office. Daryl menunggu staf tersebut untuk mengeceknya. Netranya masih berkeliling di sekitar front office. Pikirnya mungkin saja tadi Farah sedang berolahraga keluar. Maaf Pak, dengan nama Farah Syadania, sudah check out tadi pagi-pagi sekali Pak, terang staf tersebut. Spontan netra Daryl membulat. Check out? Staf tersebut mengangguk. Ada lagi yang bisa saya bantu Pak? Tanya staf itu dengan ramah. Oh, nggak ada, terima kasih. Daryl segera pergi dari front office. Ia lantas meraih gawainya, mencoba menghubungi Farah. Tapi nomor Farah tidak aktif. Farah, kemana kamu? Kenapa kamu malah pergi lagi? Gumam Daryl. Daryl memijit keningnya, merasa gagal mempertahankan Farah. Malah Farah pergi lagi untuk menghindar darinya. Tak berselang lama, gawai milik Daryl berbunyi menandakan panggilan masuk. Daryl langsung berdecak saat melihat nama yang muncul. Semalam ia lupa memberitahu ibunya kalau dirinya tak pulang. Halo Mi, sapa Daryl. Kamu di mana? Kenapa nggak ada di kamar? Tanya Naomi di seberang telepon. Daryl semalaman ada pertemuan dengan rekan bisnis dan makan malam di Hotel Maharani milik Auntie Alice. Kebetulan kami minum beberapa botol wine, jadi daripada pulang dan nyetir dalam kondisi sedikit mabuk, Daryl memutuskan untuk menginap di sini, Mi. Jadi sekarang kamu masih di sana? Masih. Apa bisa pulang sekarang? Tanya Naomi pada putranya lagi. Oke, Daryl pulang sekarang. See you soon my boy. Panggilan telepon ditutup. Daryl menghela napasnya dengan kasar. Semenjak ayahnya meninggal, ibu Daryl menetap tinggal di Bali bersama kakek dan nenek Daryl. Dalam sebulan, Daryl bisa berkali-kali bolak-balik ke Bali, hanya untuk memastikan keluarganya baik-baik saja. Terutama ibunya yang sekarang sedikit berubah semenjak ditinggal ayah Daryl. Dulu Naomi sering menghabiskan banyak waktu di luar bersama teman-teman sosialitanya. Tapi sekarang di Bali, Naomi tidak pernah berkumpul dengan teman-teman kaya raya begitu. Biarpun di Bali ada banyak rekan bisnis keluarganya, tapi Naomi lebih banyak mengikuti kelas yoga dan meditasi. Katanya untuk healing. Sampai di rumah besar milik kakek Daryl, tiba-tiba pandangan Daryl teralihkan pada sebuah motor Vespa model terbaru yang terparkirkan di halaman rumahnya. Motor siapa ya? Gumam Daryl. Ia pun segera masuk ke dalam rumah. Begitu masuk, ia langsung disambut oleh ibunya. Akhirnya kamu sampai juga, my boy.
Kamu sudah sarapan? Tanya Naomi pada putranya. Belum, Mi. Kalau begitu kamu duduk dulu. Terus sarapan ya. Naomi mengarahkan Daryl untuk duduk di ruang makan. Berbagai jenis sarapan sehat sudah tersaji di atas meja. Grandpa sama Grandma di mana? Tanya Daryl. Oh, mereka tadi pagi-pagi sekali katanya sudah berangkat untuk jalan-jalan santai di pantai dekat sini. Belum balik sampai sekarang, jelas Naomi. Daryl mengangguk paham. Kamu sarapan dulu, Mami mau lanjut yoga sebentar aja. Jangan kemana-mana ya, Mami mau kenalin kamu sama guru yoga Mami. Daryl hanya menganggukkan kepalanya. Tak mau ambil pusing. Perutnya lapar karena kelelahan dengan kegiatannya semalam dengan Farah. Tapi kalau juga karena Farah tiba-tiba menghilang tanpa berpamitan. Daryl berencana mencari tahu keberadaannya. Sambil menikmati sarapannya, Daryl tiba-tiba teringat kalau Farah datang ke Bali tidak sendirian. Ia datang bersama satu temannya. Daryl kemudian meraih gawainya dan mencoba menghubungi Hotel Maharani lagi. Hotel milik adik ayahnya. Dan juga di bawah manajemen Harson Corporation. Daryl meminta langsung pada manajer front office untuk mencari tahu keberadaan teman Farah itu. Statusnya belum check out, Pak, jawab manajer front office itu saat dihubungi. Daryl langsung bersemangat begitu mendengarnya. Jadi ada sedikit harapan agar Daryl bisa mencari tahu keberadaan Farah. Bisa tolong kamu sambungkan telepon ke kamarnya? Pinta Daryl. Bisa, Pak, mohon ditunggu. Daryl terdiam sejenak, mendengarkan nada tunggu untuk menghubungkannya ke telepon yang ada di kamar Rena. Tapi tak ada jawaban. Maaf Pak, tidak diangkat, ucap manajer front office pada Daryl. Coba lagi, perintah Daryl. Hingga beberapa kali tetap tidak diangkat. Kami akan mengecek ke CCTV, Pak. Bisa jadi tamu itu semalam pergi dan tidak tidur di sini. Segera beri saya kabar. Dan tolong cek juga perempuan dari kamar 2205. Jam perginya juga menaiki apa. Baik, Pak. Daryl menutup panggilan telepon tersebut. Ia bangkit dari tempat duduknya, merasa stres sendiri karena kehilangan jejak Farah. Daryl membawa gelas yang berisi kopi hangat, lalu berjalan ke belakang menuju ke kolam renang yang ada di rumah itu. Ternyata ibunya sedang berlatih yoga di sana bersama pelatihnya. Daryl hanya melihat sekilas si pelatih yang katanya mau dikenalkan pada Daryl itu. Ternyata pelatihnya seorang perempuan muda. Rambut panjangnya digulung ke atas. Badannya ramping, kulitnya kecoklatan khas perempuan Bali. Sekilas pelatih yoga itu melirik ke arah Daryl yang berdiri tak jauh dari mereka. Perempuan itu memberi senyuman manis ke arah Daryl. Dan Daryl pun membalas senyuman itu. Lalu beralih pergi menjauh dan duduk di gazebo di dekat kolam. Daryl memainkan gawainya lagi. Berharap segera mendapatkan kabar tentang teman Farah supaya ia bisa meminta bantuan untuk melacak kepergian Farah. Daryl mencoba lagi untuk menghubungi Farah, tapi masih saja tidak aktif. Pastinya kini Farah menghindar lagi, dan bisa saja mengganti nomornya dengan yang baru agar Daryl tak mengganggunya. Lagi-lagi kalau menyerang, kenapa Farah pergi saat sedang enak-enaknya, saat Daryl mau membuka hati lagi untuknya, dan sudah merelakan masa lalu yang kelam itu. Mungkin Farah belum 100% mempercayai Daryl, hingga akhirnya memutuskan untuk pergi lagi. Begitu yang ada di pikiran Daryl. Apa kita memang tidak ditakdirkan bersama? Kenapa waktu aku mendekat kamu malah menjauh? Gumam Daryl sambil melihat foto Farah yang semalaman ia ambil saat Farah tertidur duluan. Ini foto siapa, my boy? Suara Naomi tiba-tiba membuyarkan lamunan Daryl.